Melihat saudara kita, temannya berpakaian. Nampak oleh ibu kita ketika kita lihat. Dan mereka melihat kita tidak berpakaian. Siang menjadi malam, malam menjadi siang. Mereka rela membantingkan tulangnya, mencari nafkah yang halal untuk kita. Tak terasa ketika kita sudah dewasa, ingin berangkat sekolah di ujung rantauan sana, gelisah hatinya, ya Allah, anakku aku titipkan kepada Engkau ya Allah. Namun begitu kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan gelar pendidikan, tidak ada manusia yang bahagia pada saat itu. Seandainya ditukarkan dengan seluruh 7 harta petala langit dan bumi, tidak akan mampu menukar kebahagiaan ibu saat itu ketika dia mensukseskan anaknya. Namun ketika kita berkeluarga, terkadang kita akan berkunjung ke rumah kita, dan ini nampak sekali dilihat oleh kita. Mereka tidak membutuhkan harta kita, mereka tidak membutuhkan uang kita, tapi ingin menengok anaknya yang dahulu karena sekian tahun yang lalu, yang basuhan keringatnya dia sampaikan ke sana, yang air susunya bercampur dengan darahnya, ingin dia lihat anaknya bahagia. Terkadang kita lebih condong tidak pernah memperhatikan mereka. Terkadang kita tidak pernah menemani mereka. Terkadang makanan-makanan lezat tidak pernah kita ingat mereka. Padahal ketika kita masih kecil, laksana seorang ibu ketika dia mau mengunyah makanan, manakala kita menangis pada saat itu, ingin rasanya makanan itu meskipun dikunyah, dimuntahkan untuk dimasukkan dalam mulut kita. Itulah indahnya daripada perjuangan seorang ibu. Pantas kalau Nabi SAW menyampaikan, surga itu terletak di bawah telapak kaki seorang ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah gambaran perjuangan Siti Hajar yang dinukilkan Allah menjadi itibah hikmah bagi ibu-ibu sampai yaumil qiyamah. Seorang ibu ketika dia berdoa, seorang ibu dengan hatinya yang penuh kesabaran dan ketabahan, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah malu menurunkan tangan seorang ibu ketika dia mengeluh kepada Allah sebelum Allah mengabulkan seluruh permintaan seorang ibu tersebut. Bagaimana perjuangan seorang anak Ismail alaihissalam ketika Ibrahim ayahnya berkata, ya bunayya, wahai belahan jantungku, wahai anakku tersayang, wahai buah hatiku. Pada hari ini kita selalu menyalahkan anak kita. Bisa jadi anak kita tidak salah, cuma kita jarang menyebut mereka dan memanggil mereka dengan penuh panggilan-panggilan baik. Mari kita tengok contoh Nabi Ibrahim. Ya bunayya, wahai buah hatiku, wahai belahan jantungku, wahai nanda tercinta, inni ara fil manami anni, aku melihat dalam mimpi engkau akan aku korbankan sebagai dedikasi takwaku kepada Allah. Ibrahim memberikan contoh manusia selaku ayah yang baik. Apa kata Ibrahim? Fanzur maza tara, bagaimana keputusan wahai anak. Meskipun anak kandungnya, meskipun darah dagingnya, lantas tidak semena-mena Ibrahim mengambil satu keputusan. Pada hari ini kehidupan kita, berapa banyak tetangga dengan tetangga tidak saling menghargai di antara kita, tidak saling mendengar pendapat satu sama yang lain. Ibrahim alaihissalam, meskipun anaknya masih kecil, buah hati belahan jantungnya, tetap Ibrahim meminta pendapatnya. Fanzur maza tara, kira-kira pendapatmu bagaimana wahai nanda? Ada datang perintah Allah, hendak aku potong engkau, aku korbankan engkau untuk berbakti kepada Allah. Kira-kira pandangan kamu bagaimana wahai anakku belahan hatiku? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak yang dididik oleh wanita soleha, anak yang dididik dengan agama, maka apa jawaban Ismail alaihissalam? Dengan penuh keluguhan dia berkata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan perintah itu Allah. Anak yang memberikan dorongan yang baik kepada orang tuanya. Pada hari ini kehidupan kita, berapa banyak kita selaku anak memberikan dorongan yang baik kepada ayahnya. Duhai ayahku, aku rela tidak sekolah wahai ayahku. Aku paham ekonomi kita wahai ayah dan ibu. Saya paham penderitaan ayah. Berangkatlah ayah, biar saya tangguhkan kehendak memiliki benda-benda dunia. Karena saya paham ekonomi ayah. Ayah mencari pagi dan malam. Saya tidak memaksa kehendak. Berapa banyak seorang anak memberikan dukungan moral, motivasi bagi ayahnya. Tetapi Ismail, laksanakan wahai ayah. Jangan engkau ragu ya. Cuma aku minta 4 permintaanku. Apa permintaan Nabi Ismail alaihissalam? Yang pertama, ayahanda tercinta, sebelum engkau menggorok batang leherku,
tolong tajamkan pedangmu itu. Jangan sampai nanti ketika pedang itu menempel di urat leherku, karena tumpulnya pedang itu, engkau menunda perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai ayahku, ketika percikan darah nanti mengenai baju dan celanaku, tolong ayah, jangan bawa kepada ibuku. Nanti ibuku akan sedih melihat percikan-percikan darahku. Tolong ayahku, ketika engkau menjalankan perintah Allah, ikat diriku ini, telungkupkan mataku di bumi. Karena ketika ayah melihat lugunya wajahku, jangan sampai engkau ragu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, duhai ayahku, jangan ikat diriku. Karena ketika aku nanti akan merasakan nikmatnya ketika pedang itu menempel di tangan. Karena jangan sampai engkau ketika mengikat nanti, seolah-olah aku terpaksa menjalankannya. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Engkau mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ucapan seorang anak yang memberi dorongan kepada ayahnya, motivasi kepada ayahnya. Mari kita tengok kehidupan kita pada hari ini. Seorang anak, satu perbuatan maksiat anaknya, ketika ayah dan ibunya meninggal dunia, perjalanan Nabi Isa alaihissalam, ketika dia berjalan tiba-tiba di bawah makam itu sedang ada teriakan manusia dan bau busuk yang menyengat. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, apa yang terjadi dengan makam yang ada di bawah tanah ini ya Allah? Maka ketika dengan izin Allah terbelah itu makam, nampak seorang ayah disiksa dan bau busuk menyengat di dalam kubur tersebut. Nabi Isa alaihissalam berkata, ya Allah, genangan apa dosa yang dibuat oleh manusia ini ya Allah? Maksiat apa yang dia buat ya Allah? Allah berkata, ya Isa, sesungguhnya dia tidak berdosa, tetapi satu kemaksiatan anaknya di dunia, maka mengakibatkan 3 hukuman bagi ayah dan ibunya di kubur. Maka berangkat Nabi Isa mencari anak itu dari satu desa ke desa berikutnya, dari satu gurun ke gurun berikutnya, dari satu kampung ke kampung berikutnya. Dan Allah berikan petunjuk, bertemulah Nabi Isa alaihissalam dengan pemuda. Dan Nabi Isa berkata, nah, sesungguhnya aku mendapatkan ilham dengan izin Allah karena kenabianku. Allah menunjukkan makam orang tuamu. Orang tuamu dalam keadaan disiksa. Orang tuamu dalam keadaan bau busuk. Karena efek daripada kemaksiatanmu. Bisa jadi efek minumanmu, nak. Bisa jadi efek daripada zinamu, nak. Bisa jadi efek mencurimu, nak. Bisa jadi efek karena engkau meninggalkan sholat. Maka taubatlah wahai anak. Dengan izin Allah, pemuda ini pun langsung bertobat dan beristighfar kepada Allah dan mengikuti daripada Nabi Isa alaihissalam. Selang beberapa lama Nabi Isa alaihissalam melewati tempat itu. Luar biasa masyarakat muslimin. Tempat itu merupakan aroma parfum yang begitu menyengat, wangi yang luar biasa. Dahulu kala dalam keadaan bau busuk, tiba-tiba Nabi Isa bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba melihat tempat ini ya Allah. Dahulu kala dalam keadaan engkau siksa tempat ini ya Allah. Tiba-tiba terbelah kubur itu dan nampak seorang hamba yang dahulu kala disiksa dirubah oleh Allah menjadi cahaya dan nur wangi yang begitu menyengat. Nabi Isa berkata, ya Allah, apa gerangan yang terjadi dengan orang ini ya Allah? Allah berkata, 1 kebaikan anaknya di dunia, 3 derajat orang tuanya dinaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita tengok sejarah Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita senantiasa berpikir, sudah berapakah daripada pengorbanan kita rela menjadikan pengorbanan untuk menyelamatkan orang lain. Korban hewan yang kita zahirnya kita potong, hakikatnya kita memotong iri, dengki, hawa nafsu kita. Kita potong semua hawa nafsu juru lumba kita. Kita potong semua dendam membara kita. Kita potong semua daripada gejolak-gejolak yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Daging-daging yang diberikan itu zahirnya adalah daging hewan kurban, tetapi hakikatnya kita ingin memberikan kebaikan kepada saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang sahabat datang kepada Nabi. Pagi-pagi Nabi menyampaikan telah datang ahli surga. Semua sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa ahli surga itu ya Rasulullah? Tiba-tiba 3 hari, 3 malam Nabi menyampaikan ahli surga, ahli surga. Maka ketiga hari yang ketiga, seorang sahabat nginap di tempat orang itu. Wahai Tuhan, izinkan aku bermalam di rumahmu. Sesungguhnya aku tidak bisa kembali ke rumah. Nampak sahabat yang nginap ini bukan tujuan bermalam saja, tetapi dia hendak mencuri dan mencari tahu
amalan apa yang dia perbuat sehingga Nabi menyampaikan ahli surga bagi dia. Maka sepanjang 3 malam tidurlah sahabat ini di rumah sahabat yang ahli surga tadi, dan nampak tidak ada tanda-tanda ibadah yang lebih, ibadah yang biasa-biasa saja. Maka hari yang ketiga pamitlah sahabat yang bernama Abdullah bin Ammar, wahai Tuan, aku hendak kembali ke rumah dan aku tidak sedang berseteru dengan ayahku. Cuma aku ingin mencari tahu, Nabi 3 hari 3 malam menyampaikan ahli surga kepada engkau. Pasti ada amalanmu yang khusus, sehingga aku ingin mencari tahu amalan kamu itu apa. Maka ketika dia pulang, dipanggil oleh orang yang tuan rumah tadi. Wahai Tuan, sesungguhnya ibadahku biasa-biasa saja, salatku biasa-biasa saja. Cuma menjelang tidur, ada 2 sifat yang aku senantiasa pergunakan. Yang pertama, ketika hendak tidur, aku memaafkan dan mengikhlaskan orang yang menjolimi diriku. Aku memaafkan orang yang menyakitiku. Aku mengikhlaskan orang yang memojokkanku. Aku senantiasa merelakan perbuatan-perbuatan mereka. Bahkan aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarri wad darri wal qadimi wal ghaid wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Allah sangat cinta kepada 4 perkara. Allah cinta kepada orang yang infakkan hartanya dalam keadaan terang maupun sembunyi. Allah cinta kepada orang yang mengendalikan amarah. Bahkan Allah cinta kepada orang yang senantiasa senang memaafkan orang lain. Ketika ada beberapa perkara ini ada dalam kehidupan kita, yakinlah Allah akan turut dan bersama dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semestinya pada tahun ini saudara kita akan diberangkatkan haji. Bagaimana daripada ittiba perjuangan Nabi Ibrahim dinaubatkan oleh seluruh jemaah haji yang berada di kota Mekah. Namun dengan hadirnya ujian di kampung halaman kita, hadirnya ujian di negara kita, dengan hadirnya virus COVID-19, jaga jarak kita bukan berarti jaga kerenggangan silaturahmi kita. Meskipun mulut kita ditutup dengan masker, tetapi mulut ini jangan pernah melalaikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tangan kita suci, meskipun dilatih kita untuk menyucikan tangan menuju ke tempat ini, isyaratnya Islam sangat mengharapkan kesucian. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita ambil ittiba perjuangan Nabi Ibrahim, senang mendahulukan orang lain, senang memikirkan orang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda, "Laisa minni," bukan golongan aku, bukan bagian aku. Siapa yang bukan bagian Nabi? Lam yahtimal amril bil muslimin. Orang yang tidak pernah memikirkan keadaan saudaranya, orang yang tidak pernah berbagi dengan saudaranya, orang yang tidak pernah merisaukan keadaan saudaranya. Dalam keadaan dia bertetangga, dia dalam keadaan kenyang, sementara saudaranya dalam keadaan kelaparan. Laisa minni, kata Rasulullah, bukan bagian aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka marilah hadirnya Idul Kurban ini, selain berbagi ibadah kepada Allah, Allah menyampaikan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat, kata Allah. Allah bukan meminta harta kita, Allah bukan meminta anak kita, Allah tidak meminta rumah kita. Allah hanya meminta fasholli li rabbika, dirikanlah salat. Kenapa? Ketika manusia, standar baiknya kita manusia di akhirat dan di dunia, sejauh mana baik daripada salatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalul hisabi 'abdi yaumil qiyamah. Awal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah kepada kita semua di yaumil qiyamah nanti, bukan ditanya seberapa banyak anakmu, bukan ditanya seberapa tinggi rumahmu, bukan ditanya seberapa banyak motormu, bukan ditanya seberapa banyak rekeningmu, tetapi yang ditanya sama Allah adalah salatnya. Fa inna saluha sama saluha. Apabila baik salatnya, maka akan baik seluruh amal perbuatan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, mari kita tegakkan salat kita. Korban bagi orang miskin adalah mendekatkan salat. Maka datanglah sahabat pada Nabi, ya Rasulullah, beruntung orang kaya ya Rasulullah, mereka beribadah dan bersedekah dengan hartanya. Kami miskin tidak punya uang ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, punyakah pikiranmu? Beri sumbangan pikiran terbaik demi kemaslahatan umat. Beri sumbangan ide yang terbaik demi kemaslahatan rakyat. Bagi pemimpin, pahamkan kebaikan ide-ide yang terbaik. Bagi rakyat, jangan mengeluarkan pikiran yang memberatkan pemimpin. Bagi seorang imam, senyumlah yang terbaik kepada makmum. Bagi seorang makmum, senantiasa berilah ide-ide yang terbaik untuk imamnya. Beri pikiran terbaik. Kalau tidak mampu berpikir, beri tenaga untuk kebaikan.
Uang tidak kita miliki, pikiran tidak kita miliki, tetapi kita masih ada tenaga. Bagi kaum muda, sumbangsi tenagamu untuk kebaikan, untuk masjid, untuk kemaslahatan umat. Beri tenaga tersebut. Kalau memang harta tidak punya, kalau memang pikiran tidak punya, tenaga juga tidak punya, serendah-rendahnya sedekah kita, tingkah laku kita jangan sampai menyinggung orang lain. Perbuatan kita, tutur kata kita, pegangan tangan kita, langkah kaki kita, jangan sampai menyinggung orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain. Sesungguhnya ini adalah serendah-rendahnya berbuat yang ma'ruf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.